Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam, Pak Yudi dan Kang Rafif. Sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Ramo Fadila Rosi dengan NPM 120310220011. Di sini saya akan menjelaskan mengenai komponen B, yaitu strategi formulation untuk PT Tower Bersama Infrastructure. Yang pertama di sini ada strategi formulation. PT Tower Bersama Infrastructure merupakan salah satu perusahaan penyedia infrastruktur telekomunikasi terbesar di Indonesia yang memiliki portofolio menara yang luas serta cakupan layanan yang terus berkembang, termasuk DAS atau Distribute Antenna System dan jaringan fiber. Dalam beberapa tahun terakhir, TBG ini menghadapi beberapa dinamika industri yang kompetitif disertai tekanan eksternal seperti kebutuhan ekspansi untuk jaringan 5G, serta tantangan internal dalam efisiensi operasional dan optimalisasi aset. Kemudian untuk menjawab tantangan tersebut, perusahaan itu memerlukan perencanaan strategis atau strategic formulation yang akan kita bahas ini, itu guna memastikan arah pertumbuhan yang selaras dengan perkembangan industri, kebutuhan pelanggan operator, dan juga kemajuan teknologi. Nah, melalui analisis terhadap faktor internal dan eksternal ini, strategi yang disusun diharapkan dapat dapat meningkatkan daya saing, memperluas pasar, meningkatkan utilisasi aset infrastruktur, serta menciptakan nilai tambah bagi pemegang saham secara berkelanjutan. Dan di sini masuk ke bagian corporate strategi. Untuk yang pertama itu ada grow atau expansion strategi. Di grow strategi ini fokusnya itu bentuknya itu penguatan portofolio menara dan ekspansi ke DAS dan fiber. Untuk strategi utamanya itu integrasi vertikal dan peningkatan tenancy rasio. Untuk lebih lanjutnya itu di growth strategi ini ada vertical growth yang mana TBG ini menerapkan strategi vertical growth melalui penguatan kontrak jangka panjang dengan operator seluler seperti Telkomsel, XL, Axiata, IOH, dan lain-lainnya. Nah, strategi ini tuh bertujuan untuk meningkatkan pendapatan berulang dan menciptakan stabilitas finansial jangka panjangnya. Kemudian ada juga horizontal growth, di mana TBG juga mengadopsi strategi ekspansi horizontal dengan terus menambah jumlah menara telekomunikasinya. Kemudian masuk ke bagian delay strategi, di mana bentuknya ini tuh penundaan ekspansi ke pasar yang belum menunjukkan potensi pertumbuhan signifikan. Kemudian untuk strategi utamanya itu optimalisasi portofolio aset existing dan efisiensi biaya operasional. Nah, untuk penjelasan lebih lanjutnya mengenai delay atau stability strategi ini, itu yang pertama ada pause atau proses with caution strategi, di mana TBG menerapkan pendekatannya itu berhati-hati dalam ekspansi terutama itu pada masa pandemi COVID-19 dan fluktuasi biaya pendanaan global, di mana perusahaan lebih fokus pada peningkatan efisiensi dari aset yang sudah ada, serta optimalisasi kontrak jangka panjang dengan operator telekomunikasi. Kemudian masuk ke retrenchment strategi. Nah, di retrenchment strategi ini bentuknya itu rasionalisasi aset di lokasi dengan performa rendah, kemudian strategi utamanya divestasi aset non produktif, pengurangan beban utang, dan peningkatan profitabilitas inti. Nah, untuk penjelasan lebih lanjut mengenai retrenchment strategi ini, yang pertama itu ada captive company strategi. Itu ada preferred provider, di mana dalam menghadapi tekanan biaya pembangunan dan pemeliharaan menara, PT TBG ini semakin intensif dari pemain besar lainnya seperti Miratel ataupun Protelindo, di mana PT TBG itu berfokus pada penguatan hubungan jangka panjang bersama operator telekomunikasi besar sebagai penyewa utamanya. Next ke bisnis strategi. Yang pertama itu ada SBU atau Strategic Business Unit. Di SBU ini yang pertama itu ada menara telekomunikasi atau tower leasing. Unit utama dari TBG adalah penyewaan ruang pada menara telekomunikasi bagi operator seluler.
seperti Telkomsel, XL, Axiata, Ayoha, dan juga Smartfren. Fokus utamanya itu pada pembangunan dan pengelolaan menara serta penyewaan jangka panjang melalui kontrak build to suit, di mana unit ini tuh menyumbang pendapatan terbesar bagi TBIG dengan strategi bisnis yang menitik beratkan pada ekspansi jaringan dan peningkatan tenansi rasionya. Kemudian ada juga DAS, itu distribute antena sistem, di mana DAS ini tuh sebagai solusi konektivitas dalam ruangan dan area dengan kepadatan tinggi seperti perkantoran, mall maupun stadion. Selanjutnya itu masuk ke strategic porternya. Yang pertama itu ada kompetitif strategi, di mana PTBG ini menawarkan nilai tambah melalui kualitas jaringan dan layanan khusus untuk operator besar serta segmen strategis, misalnya seperti DAS yang tadi saya sudah bilang, untuk area padat urban. Kemudian yang kedua ada kooperatif strategi, di mana PT TBG ini menjalin aliansi strategis dengan ISP, operator seluler, dan penyedia teknologi untuk mengembangkan integrasi layanan berbasis infrastruktur bersama seperti tower sharing ataupun bundling fiber DAS. Kemudian masuk ke bagian fungsional strategi. Yang pertama itu ada marketing, di mana yang pertama itu di marketing ini ada segmenting, yaitu menyesuaikan penawaran dengan karakteristik geografis, wilayah perkotaan dan rural, demografis itu seperti operator besar dan lokal, kemudian psikografis itu kebutuhan data tinggi, serta perilaku pelanggan yaitu frekuensi penggunaan layanan. Kemudian yang kedua itu ada targeting, di mana TBG menargetkan operator telekomunikasi nasional, pelaku industri berbasis digital, dan institusi pemerintahan yang membutuhkan jaringan stabil. Nah, selanjutnya itu ada positioning, di mana TBG ini diposisikan sebagai penyedia solusi infrastruktur terintegrasi dengan keunggulan coverage luas, keandalan layanan, dan dukungan teknologi mutakhir. Masuk ke bagian financing, ke bagian finance di functional strategi. Yang pertama itu ada financing. Di financing sendiri itu menggunakan kombinasi pembiayaan dari obligasi dan pinjaman bank jangka panjang untuk mendukung ekspansi dan pembangunan menara serta DAS. Kemudian masuk ke investing, di mana investasi utama TBG ini difokuskan investasi utama TBG ini difokuskan pada pembangunan dan akuisisi menara telekomunikasi di seluruh Indonesia. Selain itu, TBG juga melakukan investasi pada pengembangan teknologi pendukung seperti sistem manajemen infrastruktur dan peningkatan kapabilitas digital untuk mendukung efisiensi operasionalnya. Nah, selanjutnya itu ada dividend policy, yang dimana dividend policy ini secara PT TBIG secara konsisten membagikan dividen tunai kepada para pemegang saham tiap tahunnya. Nah, kebijakan ini tuh mencerminkan komitmen perusahaan terhadap pemegang saham sambil tetap menjaga keseimbangan antara kebutuhan pengembangan usaha dan pengembalian nilai investasi. Selanjutnya ada operation. Itu di operation ada design of goods and services. Di sini tuh menyediakan layanan menara dan DAS yang disesuaikan dengan kebutuhan pelanggan operator, termasuk desain layanan yang fleksibel untuk mendukung teknologi 5G dan IoT. Kemudian ada managing quality, di mana mengimplementasikan sistem manajemen kualitas untuk memastikan uptime tinggi dan respon cepat terhadap gangguan teknis, termasuk SLA yang ketat dengan mitra penyewanya. Kemudian ada location strategi, di mana pemilihan lokasi pembangunan menara didasarkan pada kebutuhan jaringan pelanggan dan juga potensi permintaan tenansi dengan memprioritaskan daerah yang dengan tarif tinggi dan proyek fiberisasi. Terakhir itu ada maintenance. Di sini tuh menggunakan pendekatan prediktif maintenance berbasis IoT untuk memantau kondisi menara secara real time, mencegah gangguan dan juga meminimalkan downtime layanan. Selanjutnya itu
Selanjutnya itu ada Human Resource Management. Maaf, di PPT-nya belum diubah. Yang pertama itu ada procurement, di mana TBG melakukan perekrutan talenta berbasis kompetensi digital dan teknis, baik dari lulusan baru, profesional maupun melalui program internship dan kolaborasi dengan institusi pendidikan tinggi. Yang kedua itu ada development, di mana di sini PT TBG menyediakan program pelatihan berkelanjutan seperti sertifikasi teknis, pelatihan kepemimpinan, serta pengembangan soft skill guna meningkatkan kualitas dan produktivitas SDM-nya. Nah, yang terakhir itu ada maintenance. PT TBG menjaga kesejahteraan dan keterikatan karyawannya melalui sistem kompensasi yang kompetitif, di mana terdapat juga program penghargaan, keseimbangan kerja hidup, serta fasilitas kesejahteraan seperti BPJS, asuransi, dan program kesehatan kerja. Nah, yang terakhir di functional strategi ada Others Functional Strategi. Yang pertama itu ada Information System. Di sini tuh maksudnya penguatan sistem informasi internal untuk mendukung keputusan berbasis data, termasuk penggunaan dashboard real time dan integrasi antar sistemnya. Nah, yang kedua itu ada CSR yang sudah sempat disinggung di komponen A sebelumnya, di mana PT TBG mengusung 4 pilar CSR TBG, yaitu pendidikan, kesehatan, budaya, dan juga lingkungan. Selanjutnya masuk ke bagian TOWS Matrix. Yang pertama itu ada SO atau Strength Opportunity-nya itu TBG dapat memanfaatkan kekuatan berupa infrastruktur menara dan jangkauan luas untuk menciptakan produk baru yang menyasar pelaku UMKM dan wilayah rural. Dengan mengintegrasikan layanan DAS dan konektivitas fiber, TBG mampu menyediakan solusi komunikasi di daerah yang belum terjangkau secara maksimal oleh operator besar. Kemudian untuk ST-nya sendiri, dengan kekuatan reputasi dan kemitraan jangka panjang, bersama operator besar, TBG dapat menawarkan layanan bernilai tambah dengan model bisnis yang adaptif untuk menghadapi ancaman penurunan kelas menengah. Nah, penyesuaian harga layanan dan fleksibilitas kontrak juga menjadi kunci untuk mempertahankan daya tarik di tengah perubahan ekonomi masyarakat yang cukup signifikan. Kemudian ada WO atau Weakness Opportunity itu untuk mengatasi profitabilitas yang belum maksimal. TBG bisa juga memanfaatkan peluang pertumbuhan sektor digital dan data dengan cara mendiversifikasi layanannya. Ini tuh mencakup pengembangan platform DAS, integrasi layanan dengan penyedia ISP lokal, serta monetisasi aset infrastruktur melalui kemitraan yang strategis. Kemudian yang terakhir ada WT-nya atau Weakness Trade-nya. Salah satu kelemahan TBG itu kan kebijakan dividen yang cenderung konservatif ya. Jadi untuk menarik minat investor di tengah persaingan yang semakin tinggi, TBG itu bisa memulai menerapkan strategi pembagian dividen berbasis kinerja keuangan jangka menengah sambil juga menjaga infrastruktur keuangannya agar tetap sehat. Nah, kemudian sekarang masuk ke matrix. Yang pertama itu ada BCG matrix. Di BCG metriknya sendiri, TBG itu berada di posisi start dengan market share itu 27,3% dan pertumbuhan industrinya itu moderat di angka 7%. Fokusnya dari TBG ini efisiensi dan ekspansi layanan tambahan seperti DAS dan juga fiber. Kemudian untuk IE matrixnya sendiri, uh, untuk E-matrixnya sendiri, skor IFAS-nya itu di angka 4,29 dan EFAS-nya kan di angka 4,40. Jadi posisi TBG ini ada di kuadran 1 yang mana itu adalah grow and build. Kemudian sini disarankan atau rekomendasinya itu untuk strategi ekspansi yang agresif. Jadi TBG ini memiliki kekuatan internal dan peluang eksternal yang sangat tinggi. Oleh karena itu, strategi yang paling sesuai adalah grow and build, yang berarti perusahaan harus fokus pada ekspansi agresif, pengembangan layanan baru, serta inovasi teknologi untuk meningkatkan posisi kompetitifnya dalam industri infrastruktur telekomunikasi nasionalnya.
Kemudian ada strategic alternatif yaitu pro dan kontra. Yang pertama ada horizontal integration-nya, di mana TBY dapat menjalin aliansi strategis atau mengakuisisi perusahaan menara lainnya untuk memperkuat posisi pasar dan memperluas jangkauan wilayah operasionalnya. Nah, hal ini juga dapat mengurangi tingkat persaingan secara langsung di industri. Kemudian yang kedua ada market penetration. Di sini strategi ini bertujuan untuk meningkatkan pemanfaatan menara existing dengan menambah jumlah penyewa, baik dari operator telekomunikasi maupun non-operator seperti ISP dan penyedia solusi IoT. Kemudian yang ketiga ada market development, di mana TBG dapat memperluas jangkauan layanannya ke wilayah-wilayah pedesaan, kawasan industri baru, atau area yang belum terjangkau supaya dapat meningkatkan cakupan layanannya dan juga potensi pertumbuhan pasar yang baru. Kemudian terakhir ada product development, di mana TBG bisa mengembangkan produk dan layanan baru seperti DAS, jaringan fiber, serta platform infrastruktur berbasis digital yang dapat meningkatkan nilai tambah bagi pelanggan dan membuka aliran pendapatan baru. Nah, kemudian yang terakhir ini ada ranking of selected strategi atau KSPM-nya, di mana di KSPM-nya untuk TBG sendiri itu strategi yang terpilih itu ada market development dan juga product development. Karena market dan product development ini masing-masing memperoleh skor yang tertinggi, yaitu 4,55 dalam KSPM-nya. Nah, kedua strategi ini dinilai itu paling mampu menjawab kebutuhan ekspansi dan inovasi TBG di tengah kompetisi dan perkembangan teknologi, terutama dalam mendukung penyebaran 5G dan perluasan pasar baru di wilayah rural. Baik, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.